Tak ada yang menyangka, seorang pria tua yang tampak lemah itu tiba-tiba menjadi pusat perhatian di kantor polisi. Namun suasana berubah drastis saat seorang jenderal datang dan menyebut pria itu sebagai ayahnya. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kalian lagi nonton dari daerah mana nih? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling sapa. Sebelum kita masuk ke cerita yang penuh emosi ini, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai. Pagi itu, suasana di kantor polisi terlihat seperti hari-hari biasa. Cahaya matahari masuk dari jendela, menerangi ruangan yang dipenuhi meja kerja, tumpukan berkas, dan suara ketikan yang bersahutan. Beberapa warga datang silih berganti, mengurus laporan, atau sekadar meminta informasi. Tidak ada yang menyangka bahwa pagi itu akan menjadi awal dari sebuah kejadian yang mengubah segalanya. Di salah satu sudut ruangan, duduk seorang pria tua dengan pakaian sederhana. Kemejanya sedikit lusuh, celananya rapi, tapi tampak lama dipakai. Wajahnya dipenuhi garis usia, dan tangannya tampak gemetar saat menggenggam topi tuanya. Namanya Pak Harun. Tatapan matanya kosong, sesekali menatap lantai, seolah-olah sedang mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Ia terlihat sangat tidak nyaman berada di tempat itu. Beberapa menit sebelumnya, Pak Harun dibawa ke kantor polisi oleh seorang pedagang pasar. Ia dituduh telah mengambil sebuah dompet milik salah satu pengunjung. Tuduhan itu muncul begitu cepat, tanpa banyak penjelasan. Hanya karena ia berada di dekat lokasi saat dompet itu dilaporkan hilang. "Bapak tadi ada di dekat situ kan?" tanya salah satu petugas dengan nada tegas. Pak Harun hanya mengangguk pelan, mencoba mengingat kejadian di pasar. Ia memang sempat berhenti di dekat lapak itu, tapi bukan untuk mencuri. Ia hanya sedang mencari barang murah untuk kebutuhan sehari-hari. Namun situasi sudah terlanjur berkembang. Beberapa saksi mulai memberikan keterangan yang simpang siur. Ada yang merasa melihat gerak-gerik mencurigakan. Ada pula yang hanya ikut-ikutan berasumsi. Tatapan orang-orang di sekitar mulai berubah. Dari yang awalnya biasa saja, menjadi penuh kecurigaan. Seolah-olah label pencuri sudah melekat pada dirinya. Pak Harun mencoba menjelaskan dengan suara pelan. "Saya tidak mengambil apa-apa, Pak. Saya cuma lewat." Namun suaranya tenggelam di tengah suasana yang mulai memanas. Seorang petugas lain mulai menuliskan laporan, tanpa benar-benar menggali cerita dari sudut pandang Pak Harun. Prosedur berjalan, tapi empati terasa hilang. Pak Harun hanya bisa terdiam. Ia tidak terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Hidupnya sederhana, jauh dari masalah besar. Kini, tiba-tiba,
Ia harus duduk sebagai seseorang yang dituduh melakukan kejahatan. Tangannya semakin gemetar. Napasnya terasa berat. Dalam hatinya, hanya ada satu pertanyaan yang terus berulang. Kenapa ini terjadi pada saya? Pagi yang seharusnya berjalan biasa, berubah menjadi awal dari ujian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Waktu berjalan terasa lambat di dalam ruangan itu. Jam di dinding seolah berdetak lebih keras dari biasanya, menambah ketegangan yang menggantung di udara. Pak Harun masih duduk di kursinya. Tubuhnya sedikit membungkuk, kedua tangannya saling menggenggam erat di pangkuan. Beberapa petugas mulai bergantian menanyainya. Pertanyaan demi pertanyaan datang tanpa jeda. Sebagian diulang dengan nada yang semakin tajam. Bapak yakin tidak mengambil dompet itu. Kenapa posisi Bapak dekat sekali dengan lokasi kejadian? Tidak ada saksi yang bisa membela Bapak. Setiap pertanyaan seperti menekan lebih dalam. Pak Harun mencoba menjawab, namun suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Ia bukan orang yang terbiasa berbicara di bawah tekanan. Setiap kata yang keluar terasa berat, seolah harus melewati rasa takut yang menahan di dadanya. Saya benar-benar tidak mengambil, Pak. Saya hanya lewat, ucapnya lirih. Namun, bagi sebagian petugas, jawaban itu terdengar seperti pengelakan biasa. Salah satu dari mereka mulai kehilangan kesabaran. Nada suaranya meninggi, membuat suasana semakin mencekam. Kalau memang tidak, buktinya mana? Jangan cuma bilang tidak tahu. Pak Harun terdiam. Ia tidak punya bukti. Ia tidak punya saksi. Yang ia miliki hanya kejujuran. Dan itu terasa tidak cukup di hadapan situasi seperti ini. Di sudut ruangan, beberapa orang yang tadi ikut mengantar mulai berbisik-bisik. Tatapan mereka semakin tajam. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang memandang dengan rasa tidak percaya. Tekanan itu bukan hanya datang dari pertanyaan, tapi juga dari suasana. Semua seakan mengarah pada satu kesimpulan, bahwa ia bersalah. Keringat mulai muncul di kening Pak Harun. Tangannya semakin gemetar. Ia mencoba mengatur napas, namun dadanya terasa sesak. Dalam benaknya, berbagai pikiran bercampur menjadi satu. Ketakutan, kebingungan, dan rasa tidak berdaya. Ia teringat rumah kecilnya, kehidupan sederhana yang ia jalani selama ini. Dan kini, semua itu terasa jauh. Kalau saya ditahan, bagaimana hidup saya nanti? Pikirnya dalam hati. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia menunduk lebih dalam, mencoba menahan perasaan yang hampir tak terbendung. Di tengah keramaian ruangan itu, Pak Harun merasa benar-benar sendirian. Tidak ada yang membela, tidak ada yang mendengar sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah seorang pria tua, yang perlahan kehilangan harapan, di tengah tekanan yang terus menghimpit tanpa henti. Suasana di dalam kantor polisi semakin terasa berat. Percakapan mulai meredah. Namun, ketegangan masih menggantung di udara. Beberapa petugas tampak berdiskusi pelan. Sementara Pak Harun tetap duduk dalam diam, menatap lantai dengan pikiran yang kacau. Tiba-tiba, suara kendaraan berhenti tepat di depan kantor polisi.
bukan suara biasa. Mesinnya terdengar halus, namun tegas. Seperti kendaraan dinas. Disusul dengan bunyi pintu terbuka. Dan langkah kaki yang mantap menapak lantai. Seketika, perhatian beberapa petugas teralihkan ke arah pintu masuk. Langkah itu semakin mendekat. Terdengar ritmis, penuh kepastian, dan tanpa ragu. Pintu terbuka. Seorang pria masuk dengan seragam rapi, lengkap dengan atribut dan tanda pangkat yang mencolok di pundaknya. Wajahnya tegas, tatapannya tajam, namun terkendali. Aura wibawa langsung terasa memenuhi ruangan. Seorang jenderal. Dalam hitungan detik, suasana berubah. Para petugas yang tadi duduk santai langsung berdiri tegak. Percakapan terhenti. Tidak ada lagi bisikan. Semua mata tertuju pada sosok tersebut. Tidak ada yang menyangka kedatangannya. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Kehadirannya begitu mendadak, namun langsung mengambil alih perhatian seluruh ruangan. Jenderal itu tidak banyak bicara. Ia hanya melangkah perlahan ke dalam, memandang sekeliling dengan ekspresi serius. Tatapannya seperti membaca situasi, memahami ketegangan yang sedang terjadi. Beberapa petugas mulai terlihat gugup. Ada yang merapihkan posisi berdiri. Ada yang menundukkan kepala sedikit sebagai bentuk hormat. Namun jenderal itu belum mengatakan apa-apa. Langkahnya terus berlanjut. Hingga akhirnya ia berhenti. Tatapannya terkunci pada satu sosok di sudut ruangan. Pak Harun. Pria tua itu masih dalam posisi yang sama. Tidak menyadari sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Ia hanya mendengar perubahan suasana. Keheningan yang tiba-tiba muncul. Perlahan Pak Harun mengangkat kepalanya. Tatapan mereka bertemu. Dalam momen singkat itu, waktu seolah berhenti. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hanya dua pasang mata yang menyimpan cerita yang belum terungkap. Para petugas saling berpandangan, bingung dengan arah perhatian sang jenderal. Mereka mulai menyadari bahwa kedatangan ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Dan tanpa mereka sadari, detik itu juga, keadaan mulai berubah. Keheningan yang memenuhi ruangan terasa semakin dalam. Semua orang masih terpaku pada sosok jenderal yang berdiri tegak di tengah ruangan. Dengan tatapan yang tak lepas dari Pak Harun. Tidak ada yang berani berbicara. Bahkan suara napas pun terasa tertahan. Perlahan, jenderal itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya terdengar jelas. Menggema di lantai. Seakan menegaskan wibawa yang ia bawa. Para petugas otomatis memberi jalan. Tidak ada yang menghalangi. Wajah-wajah yang sebelumnya penuh keyakinan, kini berubah menjadi tegang dan penuh tanda tanya. Pak Harun menatap dengan bingung.
Matanya menyipit, mencoba mengenali sosok di hadapannya. Ada sesuatu yang terasa familiar. Namun ia ragu. Jenderal itu berhenti tepat di depan Pak Harun. Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Lalu, dengan suara yang dalam, tegas, namun syarat emosi yang tertahan, ia berkata, "Itu ayah saya." Seolah petir menyambar di siang hari. Kalimat itu menghantam seluruh ruangan tanpa ampun. Semua orang terdiam. Beberapa petugas saling menoleh cepat, memastikan mereka tidak salah dengar. Ekspresi wajah mereka berubah drastis, dari tegas menjadi terkejut. Bahkan ada yang pucat. Pak Harun sendiri membeku. Matanya membesar. Bibirnya sedikit bergetar. Ia kini benar-benar mengenali sosok di hadapannya. "Anak," ucapnya lirih, hampir tak terdengar. Jenderal itu mengangguk pelan. Tidak banyak kata, tapi cukup untuk menjelaskan segalanya. Suasana menjadi sangat canggung. Para petugas yang sebelumnya menekan Pak Harun, kini terlihat gelisah. Beberapa menundukkan kepala. Yang lain mencoba bersikap profesional, meski jelas terlihat gugup. Jenderal itu lalu mengalihkan pandangannya ke arah petugas. "Bisa dijelaskan? Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Nada suaranya tetap tenang, namun penuh tekanan yang tak terbantahkan. Salah satu petugas maju, mencoba menjelaskan kronologi. Namun suaranya tidak lagi sekuat sebelumnya. Kata-katanya terdengar ragu, bahkan sempat terhenti beberapa kali. Jenderal itu mendengarkan tanpa menyelah. Tatapannya tajam, seolah menilai setiap detail yang disampaikan. Setelah penjelasan selesai, ia hanya berkata singkat, "Periksa ulang." Tidak ada nada marah, tidak ada ancaman. Namun perintah itu terasa jauh lebih kuat dari teriakan. Para petugas segera bergerak. Berkas dibuka kembali. Saksi dipanggil ulang. Lokasi kejadian dicek ulang melalui laporan tambahan. Waktu berjalan beberapa menit, namun terasa seperti berjam-jam. Hingga akhirnya, salah satu petugas menemukan sesuatu yang terlewat. Dompet yang dilaporkan hilang, ternyata ditemukan oleh petugas lain di area berbeda, terselip di bawah meja lapak pasar. Bukan dicuri, hanya terjatuh. Ruangan kembali hening. Namun kali ini, bukan karena wibawa, melainkan karena rasa bersalah yang perlahan menyelimuti semua orang. Pak Harun tidak bersalah. Kebenaran akhirnya muncul, dan dalam sekejap, semua tuduhan runtuh begitu saja. Kebenaran yang akhirnya terungkap membawa perubahan suasana yang sangat terasa di dalam ruangan itu. Jika sebelumnya dipenuhi ketegangan dan tuduhan, kini yang tersisa hanyalah keheningan. Keheningan yang berat, seolah menekan setiap orang yang ada di sana. Semua mata perlahan tertuju pada Pak Harun. Namun kali ini bukan dengan tatapan curiga, melainkan rasa bersalah yang sulit disembunyikan. Pria tua itu masih duduk di tempatnya. Tubuhnya sedikit gemetar, bukan karena takut lagi, tapi karena kelelahan emosional yang sejak tadi ia tahan.
Matanya terlihat merah, namun ia berusaha tetap tenang. Salah satu petugas yang sebelumnya paling keras kini melangkah maju. Wajahnya tidak lagi tegas, melainkan penuh penyesalan. Ia menarik napas dalam sebelum akhirnya berkata pelan, "Maaf, Pak, kami terlalu cepat mengambil kesimpulan." Kata-kata itu sederhana, tapi terasa berat diucapkan. Pak Harun mengangkat pandangannya perlahan. Ia menatap petugas itu, lalu menatap sekeliling ruangan. Semua orang diam, menunggu reaksinya. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Pak Harun tidak marah. Ia tidak membalas dengan kata-kata keras. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang penuh kelelahan, namun juga ketulusan. "Tidak apa-apa, Pak," jawabnya lirih. Jawaban itu justru membuat suasana semakin hening. Rasa bersalah di hati para petugas semakin dalam. Di sisi lain, jenderal itu berdiri tegak, memperhatikan semua yang terjadi. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya menunjukkan ketegasan yang tidak bisa diabaikan. Ia kemudian melangkah sedikit ke depan. "Ini bukan hanya tentang siapa yang benar atau salah," ucapnya dengan suara rendah namun jelas terdengar ke seluruh ruangan. "Ini tentang bagaimana kita memperlakukan seseorang, bahkan sebelum kita tahu kebenarannya." Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani menyela. Keadilan bukan hanya soal hasil akhir, tapi juga tentang prosesnya. Kalimat itu seperti menyentuh setiap orang yang ada di sana. Tidak ada bentakan, tidak ada emosi berlebihan, tapi justru terasa lebih kuat. Beberapa petugas menundukkan kepala. Yang lain tampak merenung, menyadari kesalahan yang telah terjadi. Di tengah suasana itu, jenderal tersebut lalu menoleh ke arah Pak Harun. Tatapannya berubah, tidak lagi tegas, melainkan hangat. "Pak, kita pulang," ucapnya pelan. Pak Harun berdiri perlahan. Kakinya sedikit lemah, namun kini ada kekuatan baru. Bukan dari situasi, tapi dari kelegaan yang akhirnya ia rasakan. Ia melangkah keluar bersama anaknya. Saat mereka melewati pintu, tidak ada satupun suara terdengar. Tidak ada yang berbicara. Hanya keheningan yang kini dipenuhi penyesalan dan pelajaran berharga. Dan di ruangan itu, semua orang benar-benar terdiam. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kebenaran tidak selalu langsung terlihat. Dan tidak semua yang tampak bersalah benar-benar melakukan kesalahan. Terkadang, seseorang hanya berada di waktu dan tempat yang salah, lalu harus menanggung tuduhan yang berat tanpa kesempatan membela diri dengan adil. Dari Pak Harun, kita belajar tentang kesabaran dan ketulusan hati, bahkan saat diperlakukan tidak semestinya. Dari sosok jenderal, kita belajar bahwa kekuasaan seharusnya digunakan untuk menegakkan keadilan, bukan untuk menekan. Yang paling penting, kita semua diingatkan untuk tidak terburu-buru menghakimi, karena setiap orang
punya cerita yang tidak kita ketahui. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini bisa memberi pelajaran dan menyentuh hati kalian. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita yang lebih menginspirasi.